Terus untuk yang raksasa ini masih di sini, Mas. Raksasa ini masih di sini, Mas. Merinding tenan. Masih di sini. Merinding. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yusa Andik Purnama dalam Misteri Asumsi on the Spot. Kali ini kita sudah berada di ruas jalan Purwodadi Salatiga, tepatnya di Jembatan 1, Tanjakan Ngecis, Meliwang, Kedung Jati. Bagaimana untuk fenomena penelusuran pada siang hari dan pembuktian pada malam hari? Saksikan untuk penelusuran dalam Misteri Asumsi on the Spot. Di Jembatan 1 arah Tanjakan Ngecis ini juga dipercaya banyak sekali makhluk-makhluk gaib. Dan dalam penelusuran nanti coba kita akan telusuri apa saja makhluk pendunggu di Jembatan 1 ini dan Tanjakan Ngecis. Di sini juga terjadi fakta, bukan fenomena lagi, bahwa di sini adalah tempat pembuangan mayat. Dulu pernah ditemukan mayat seorang laki-laki juga ada, mayat perempuan juga ada. Di arah jembatan ini juga sering terjadi kecelakaan. Di arah Tanjakan Ngecis juga banyak sekali kecelakaan yang terjadi. Di samping kita ingin menelusuri untuk fenomena gaib dalam jembatan ini dan Tanjakan Ngecis, kita juga akan berusaha untuk mencoba membantu untuk menetralisir untuk ruas jalan ini supaya untuk perjalanannya menjadi lebih aman dan tidak terjadi apa-apa. Untuk keseruannya, saksikan. Setelah dilakukan uluk salam atau coba mediasi untuk mendeteksi tempat di sini, coba kita tanyakan pada Mas Panjul untuk fenomena atau misteri pada siang hari ini di tempat ini. Gimana Mas Panjul? Apa yang bisa dilihat Mas Panjul? Oke, tadi saya juga mencoba merasakan beberapa kehadiran makhluk-makhluk yang ada di sini ya Mas. Ya. Tadi ada sesosok wajah di sini ya Mas. Ya. Wajah manusia, tapi saya tidak mengerti itu wajah siapa ya. Kemudian kalau yang saya lihat ada beberapa sosok wanita di sini Mas, masih ada ya. Ya. Tapi tidak terlalu banyak, hanya ada dua kalau nggak salah sosok wanita ya. Mungkin itu dulu sih. Jadi untuk sosok wanita atau perempuan itu ada di mana itu tempatnya Mas Panjul? Oh ya, untuk sosok wanita tersebut yang saya lihat tadi, dia ada di sana ya Mas, di sana ya. Kemudian yang satunya lagi itu ada di sekitar sini. Sini. Jadi pemirsa, dari penelusuran Mas Panjul bisa dilihat di sini ada sesosok wajah ya Mas ya, tidak begitu jelas, tapi di situ ada seorang
atau sosok wanita. Di sekitar kita juga ada sosok wanita. Coba untuk penelusuran benda-benda gaib atau pusaka, coba kita tanyakan kepada Mas Syekh Puji. Ada apa Mas di jembatan satu ini, karena di sini juga terkenal sangat ini ya, singup ya, sangat mistis ya. Gimana ini? Kalau dari penerawangan saya, kalau benda pusaka banyak sih Mas Andi. Di sini termasuk tempat untuk pembuangan pusaka. Ada juga yang ditanam di sini, ini di samping jembatan sini sama sebelah sana itu ada dua, seperti batu, yang sebelah sana semacam keris. Kalau pusaka yang lebih banyak lagi itu di ujung sana Mas Andi. Di ujung sebelah barat sana ya. Itu di sana ada semacam anak tombak, mata tombak. Kalau Mata tombak ya. di sebelah sana. Kalau di sini nih kebanyakan mungkin kalau orang bisa dibilang buangan Mas Andi, banyak di sini. Baik pemirsa, jadi di sini ada semacam batu, ada keris, di sebelah barat ada semacam anak tombak ya. Iya. Coba kita sambil jalan kita telusuri lagi untuk jembatan satu ini pemirsa. Setelah melewati jembatan ini tadi, ada bisa yang dibuka lagi untuk fenomena atau misterinya Mas Panjul. Oh iya. Agak ke pinggir Mas Panjul karena sini memang banyak transportasinya, ramai sekali ini. Ya. Mungkin untuk yang di sini ya Mas, memang bisa dibilang untuk aura mistisnya sangat bisa dibilang mengganggu ya Mas. Iya, mengganggu. Untuk yang mungkin berkendara ya bisa harus hati-hati lah. Ya intinya harus fokus untuk saat berkendara ya. Karena sering kalau di sini memang kejadiannya nek wong Jawa ngarani diwerohi ngono ya ning kene. Nah, itu. Kemudian banyak sekali kejanggalan-kejanggalan ya Mas kalau di sini ya Mas. Iya. Ya, kejanggalan-kejanggalan seperti adanya kecelakaan maupun orang yang melihat sosok astral maupun atau yang lain lah, katakanlah seperti itu. Nah, kalau yang saya rasakan di sini ini memang seperti tempat yang wingit Mas. Oh ya, kemudian tadi Mas saya melihat seperti sebuah istana ya Mas. Tapi itu letaknya di sana Mas. Di sebelah barat ya Mas ya? Ya, di sebelah barat seperti istana. Bisa ditembus itu untuk istananya atau bentuknya seperti apa, atau ada penunggunya atau apa, masih samar-samar itu? Yang jelas saya masih samar-samar ya Mas, tapi untuk tampilan depannya itu saya melihatnya ya seperti sebuah istana yang cukup besar gitu. Ada beberapa seperti patung-patung di situ Mas, dan ada orang-orang di situ Mas, tapi saya tidak mengerti itu apa ya. Baik pemirsa, jadi yang sebelah barat sana itu Mas Panjul bisa mendeteksi ada seperti istana ya, tapi belum bisa jelas ya, belum bisa jelas apa istana apa itu. Jadi memang di tempat ini memang wingit atau angker bahasanya, sering terjadi kecelakaan. Bahkan kalau dari sebelah utara atau dari sebelah selatan itu pun kalau lewat di jembatan ini pasti, kalau pengendara yang paham pasti dia akan menghidupkan lampu sen atau dim atau klakson. Setelah kita mendeteksi jembatan satu di Jalan Ngecis ini, coba kita akan langsung menuju ke arah tanjakan atau puncak Jalan Ngecis yang terkenal sangat angker dan sangat wingit. Mari saksikan.
Baik pemirsa, kita sudah sampai tepat sekali ini di tanjakan setan ya, atau tanjakan bahaya ini, tanjakan maut di jalan Ngecis ini atau tanjakan Ngecis. Kita juga sambil menelusuri dari bawah ke atas, coba kita akan lihat fenomena penelusuran pada siang hari ini. Setelah ada pendeteksian dari bawah sampai ke atas, apa Mas Panjul yang bisa diceritakan dari fenomena alam siang hari ini? Oh ya, untuk di sini memang ini saya merasakan energinya campur ya Mas, Ya, antara positif dan negatif nih Mas. ya. Ini ada di sini Mas. Nah, kalau yang bisa dikatakan dari cerita masyarakat mengatakan di sini memang banyak sekali terjadi kecelakaan nih Mas. Ya. Untuk kendala dan pengaruhnya sendiri, kalau saya sendiri ya bisa dibilang karena ada suatu kelalaian manusia itu sendiri, kemudian juga medan mempengaruhi ya Mas. Akan tetapi memang yang makhluk astral yang ada di sini Mas seringnya jahil ya, banyak yang jahil Mas. Untuk Mas Puji gimana? Untuk makhluknya atau ada benda-benda mistis yang bisa diceritakan? Untuk makhluknya kita menelusuri dari bawah sampai jalan ke atas ini, makhluknya banyak Mas Andi. Ya. Kunti ada, gondoruo, pocong juga ada, nenek-nenek tua juga ada. Nah ini yang di belakang kita ini, pohon ini bisa dibilang kayak apa namanya, pocong. Sampingnya Mas Panjul. Baik pemirsa, jadi dari penelusuran dari bawah ke atas itu memang banyak sekali barang-barang atau makhluk-makhluk astral yang boleh dikatakan juga jahil ya, karena memang di sini sering terjadi kecelakaan dan itu nyata. Ada korban meninggal dunia, ada truk brosot juga ada, bis brosot juga ada, kecelakaan, tabrakan, sepeda motor, semuanya pernah. Jadi mungkin kita sedikit nanti malam ya ingin membantu untuk menetralisir ya, untuk tempat ya. Iya, insya Allah Untuk nanti tempat. malam kita menetralisir dari wilayah keluar desa Kedung Jati sampai mau masuk desa Liwang. Iya. Mas Andi. Jadi di sini pemirsa, kita bukan bermaksud untuk mencari sesuatu atau mencari masalah atau gimana, kita hanya ingin membuktikan fenomena yang terjadi di sini memang banyak sekali. Kita ingin ya mencoba membantu untuk menetralisir tempat ini supaya apa? Supaya dalam perjalanan nanti orang-orang itu tidak ada ya sedikit gangguan atau bahkan tidak diketahui penampakan atau yang lain-lain. Baik pemirsa, sambil kita bercerita kita menepi sebentar karena memang jalan di sini memang rame untuk transportasinya pemirsa. Baik pemirsa, demikian penelusuran kita pada siang hari ini dari jembatan 1 sampai dengan tanjakan Ngecis atau tanjakan maut arah ke Salatiga dari arah Purwodadi. Untuk keseruannya atau pembuktian pada malam hari nanti, jangan kemana-mana, tetap saksikan kami dalam Misteri Asumsi on the Spot pada pembuktian malam hari nanti. Jangan kemana-mana. Sesuai janji saya tadi siang, kita datang kembali untuk pembuktian malam hari pada jalan utama jembatan 1 antara Purwodadi Salatiga dan tanjakan Ngecis arah ke Kedung Jati. Untuk penelusuran dan pembuktian pada malam hari ini bagaimana keseruannya, saksikan dalam Misteri Asumsi on the Spot.
Baik pemirsa, setelah dilakukan penelusuran pada malam hari ini, dicoba untuk mediasi oleh Mas Panjul. Gimana Mas, dari mediasi pada malam hari ini, apakah masih sama dengan siang atau dari penampakan atau misteri tadi siang, apakah bisa diungkap pada malam hari ini? Oh ya, tadi juga sudah saya telusuri kembali mengenai jembatan ini ya Mas. Untuk yang saya katakan tadi siang tadi mengenai sosok wanita ya, itu ternyata tidak di sini lagi ya Mas. Entah dia pergi kemana, saya tidak melihat. Kemudian untuk wujud dari sebuah istana ya yang saya katakan tadi siang, ternyata saya kembali ini tabirnya tertutup Mas. Tabirnya tertutup. Entah ini ada apa malam ini, saya kurang tahu. Namun ini insya Allah saya akan coba buka untuk tabir yang tertutup ini. Kemudian tadi ada sosok ya saya katakan genderuwo ya. Genderuwo. Ya, tadi kesini dia. Ya. Dia mau ini ya, mau usil ya Mas. Ya. Terus saya bilang jangan ganggu, kamu udah pergi saja. Baik gitu. Baik pemirsa, jadi untuk penelusuran Mas Panjul itu untuk sosok wanita yang di sini sempat menghilang. Terus untuk seperti yang istana itu masih belum bisa terbuka atau mungkin belum bisa dikonfirmasi lagi ya, mungkin karena mungkin kita nggak pernah tahu kan, hal gaib itu kita juga tidak bisa memastikan. Terus untuk ada sempat sosok genderuwo ya, tadi ingin mencoba mengganggu, tapi alhamdulillah sudah disingkirkan oleh Mas Panjul. Untuk Mas Syekh Puji, gimana Mas untuk penelusuran tadi siang, seperti pusaka atau benda lain mungkin bisa melihat selain Mas Panjul tadi? Untuk pusaka, lebih tepatnya tuh di bawah jembatan ini keris Mas Andi. Terus yang tadi sengaja memang saya buang, dia mengganggu. Sosoknya itu mukanya itu hancur Mas Andi. Mungkin dulunya dia yang kecelakaan di sini. Nah, yang sosok ini dia itu sering mondar mandir lewat sini kan, mengganggu, kadang nampak orang lewat, makanya saya buang tadi. Tadi sempat dinetralisir ya untuk yang energi negatif di sini ya. Iya. Terus ada lagi yang dari ujung barat sana, itu ada sebuah apa namanya, kalau orang dulu bilang buat nyuci kaki kalau pas orang nikahan, kayak seperti guci yang buat itu ya. Iya, itu tempatnya di sebelah barat, ada di sana. Itu isinya beragam macam pusaka Mas Andi, banyak itu isinya. Baik pemirsa, jadi di sebelah barat itu ada banyak pusaka atau ada peninggalan ya Mas Puji ya. Ya, coba kita menuju ke arah barat, mungkin kita bisa lebih mendeteksi lebih jelas ke arah barat. Di sini kita juga selalu bersama, ditemani oleh Yai Spain ini untuk ya mendeteksi aura atau tempat-tempat sini. Gimana Yai untuk aura seperti ini? Tadi siang sudah dideteksi, malam ini pembuktian untuk aura malam ini gimana? Ini Ketika tadi geser ya Mas dari arah timur ke arah barat, saya di sini tadi benar merinding. Mungkin ini saya masih merasakan. Ketika saya ingat tadi Mas Puji bilang yang kayak guci itu, saya kayak sempat melihat. Jadi kayak sempat melihat ya. Sempat melihat masih ada. Jadi ada. kayak di sampingnya tuh masih ada kembang warnanya kuning, cuman ada daunnya 4. Gitu ya. Jadi memang ya malam ini sebenarnya biasa saja pemirsa. Jadi udara dingin tapi memang auranya itu memang mistisnya itu kental sekali di sini. Aura wingitnya gitu. Jadi untuk guci dan apa yang bisa dilihat selain itu? Ya, untuk guci dan kembang itu, terus sekilas kayak tadi ada apa ya, makhluk besar, saya kurang tahu itu apa namanya, cuman kayak makhluk besar itu.
Baik pemirsa, jadi ya Ispain ini memang ya tadinya tidak bisa, begitu dibuka dia sedikit bisa, tapi untuk menjelaskannya juga tidak begitu detail atau tidak begitu rinci ya, tapi kita hanya ingin masukan-masukan dari beliau saja. Baik pemirsa, kita tadi sempat di arah timur, kita pindah ke arah barat sebentar untuk pendeteksian yang sebelah barat karena tadi belum jelas ya untuk deteksi dari Mas Panjul. Ini sudah dibantu ini 2 orang, coba Mas Panjul bisa melihat apakah ada sesuatu tabir yang bisa terbuka kembali. Jadi sebelum tadi saya katakan di sini tabirnya tertutup, saya sudah memohon izin untuk ya istilahnya sowan lah. Alhamdulillah diberikan beberapa petunjuk lah ya, mengenai istana yang saya lihat tadi siang. Ini sosok penguasanya ya Mas ya. Tadi sempat mau mencoba ini saya maksudnya ya. Tapi saya katakan saya kesini bukan ingin mengganggu, namun ingin mengetahui sebenarnya ini istana apa gitu. Tapi yang dia katakan dia tidak mau mengatakan ini apa gitu. Tapi yang bisa dilihat dari mata penglihatan sisi gaibnya berbentuk apa atau bisa ditembus lagi ini, untuk istananya? Untuk istananya ini hampir seperti candi ya Mas. Ini seperti candi ya. Bangunannya tinggi, ada banyak patung di bawahnya. Kemudian ada yang di bawah itu ada 2 penjaga. Dan ketika saya mau masuk itu, saya dilempari seperti senjata, saya kurang tahu. Tapi saya alhamdulillah saya tangkis tadi. Kemudian untuk yang saya katakan seorang wanita ya, ada beberapa wanita di sini. Alhamdulillah tadi sudah kelihatan Mas. Saya melihat tadi. Dia ada di, saya tunjukkan ya. Jadi di sini Mas. 1, terus 2 di sini, belakang sini, ada di sini, di tengah sini ada, sama di sini. Insya Allah di sini. Ya, jadi setelah Mas Panjul tadi sampaikan, ternyata di sebelah barat ini yang berbentuk seperti istana itu ternyata menurut penglihatan dari Mas Panjul itu hampir seperti candi Mas Panjul ya. Ini kita juga mohon maaf pemirsa apabila suara agak terganggu karena memang ini persis tepat sekali di jalan utama antara Purwodadi Salatiga ini. Jadi di jembatan ini tepat sekali. Untuk Mas Saipuji, gimana Mas Saipuji? Untuk yang di sebelah barat ini saya melihat kalau di dalam bentuk pusaka mungkin yang anak tombak tadi Mas. Di sebelah kunci itu ada lagi seperti apa namanya, kalau orang dulu ikat pinggang ada juga. Terus bentar, ini yang terakhir kayaknya lebih besar ini Mas. Apa itu Mas Saipuji? Ini kalau berwujud gaibnya naga, tapi sama juga keris, tapi dia lebih berat Insya Allah nggak mengganggu lah.
karena tadi saya buka tabirnya itu dia udah mau ke sini, insya Allah nggak ke sini. Baik pemirsa, jadi di sini banyak sekali pusaka seperti penelusuran tadi siang, tapi di sini ini lebih nyata. Yang jelas di sini tadi juga sempat dinetralisir supaya apa? Supaya tidak mengganggu ya untuk perjalanan. Jadi insya Allah ya setidaknya kita bisa mengurangi untuk gangguan-gangguan kecil atau ya semacam godaan-godaan apabila melewati jembatan ini. Baik pemirsa, kita sudah menuju di tanjakan Ngeces ini. Kita sudah mulai pendeteksian dari bawah ke atas, apakah ada makhluk asing atau gimana ya, atau makhluk gaib yang tadi sempat kita buka tabirnya pada siang hari tadi. Setelah kita jalan dari bawah ke atas tanjakan Ngeces tadi, gimana Mas Panjul untuk fenomenanya makhluk gaibnya bagaimana? Jadi saya melihat beberapa makhluk yang bisa dibilang ini jahil ya Mas. Ya. Jahil. Ya mungkin sosok yang saya temui dan saya lihat ini seperti manusia. Ya. Namun ya posisinya sekarang ya ada di sana lah, sekiranya di sana. Tapi kondisinya ya mengenaskan yang jelas. Gimana itu Mas? Dengan bentuk atau tubuh atau bagaimana? Yang saya lihat kondisi dari orang tersebut seperti kakinya sudah terpotong dan badannya tersayat ya Mas. Dan tersayat. Kemudian ada pocong Mas di sini Mas. Tidak jauh sih Mas sebetulnya. Daerah sinilah ada. Kemudian ini yang ada yang di bawah sana saya melihat sosok mungkin kalau bisa dibilang kok genderuwo lagi kalau ini Mas. Genderuwo ya. Terus untuk yang raksasa ini masih di sini Mas. Raksasa ini masih di sini Mas. Masih di sini. Masih di sini. Sosok tinggi besar ya nek diarani buta ya kuwi. Ngono bisa ngene. Jadi cuman untuk sosok-sosok ini banyak yang jahil atau hanya penunggu biasa ini? Kalau yang ini memang saya katakan sebagai yang jahil ya Mas. Yang jahil maksudnya ini sering mengganggu lah, katakanlah seperti itu. Untuk yang baik itu ada, namun dia hanya diem ya. Hanya diem. Baik pemirsa, dari penelusuran Mas Panjul juga sudah disampaikan banyak sekali, ada buto, ada pocong di belakang sini katanya. Ini saya tadinya biasa terus jadi sangat merinding semua ini, badan terasa bulu kuduk ini naik semua. Jadi memang banyak sekali katanya. Untuk Mas Syekh Puji, ini sebelum kita nanti coba netralisir lah untuk yang jahil-jahil saja, kita akan sedikit membantu lah supaya kita ini di sini juga ya setidaknya ada faedah lah kita dalam acara ini. Untuk penelusuran di daerah sini, pusakanya apakah ada atau makhluk ganjilnya yang ada? Kalau pusakanya di daerah sini ada Mas, malah ini nggak jauh dari kita sebenarnya. Mungkin di depan sini, di depan pohon besar ini ya. Terus yang kedua itu yang ke arah mau ke Kedung Jati, pas belokan itu Mas,
Nah, di situ ada juga. Cuman kebanyakan kalau yang di sebelah sana itu batu, bisa dibilang batu cincin atau batu akik kan gitu. Ya di situ ada. Tapi untuk kita mencoba apa ya namanya, yang jelek-jelek aja lah, yang kita membuang untuk menetralisir, membantu agar yang berkendara lewat sini aman aja Mas Andi. Baik pemirsa, di sini banyak sekali makhluknya gaib-gaib atau astral atau makhluk yang jahil. Di sini juga banyak pusaka. Sekali lagi kita di sini bukan untuk mencari-cari makhluk gaib atau makhluk jahil atau gimana. Kita di sini pembuktian karena memang di sini tempat ini sering terjadi kecelakaan di tanjakan. Kita juga di sini seperti yang kita janjikan, kita akan bantu untuk sedikit menetralisir lah. Tidak harus semua atau bagaimana, setidaknya kita ada gimana ya, ada manfaat kita berada di sini. Supaya apa? Supaya yang jalan dari arah selatan ke utara atau utara ke selatan antara Jalan Salatiga Purwodadi ini menjadi setidaknya lebih nyaman atau lebih aman. Untuk netralisir, mari saksikan. Baik pemirsa, baru saja dilakukan sedikit netralisir untuk jalan antara utara selatan atau sebaliknya oleh Mas Saifuji dan Mas Panjul. Semoga untuk perjalanan atau transportasi pengguna jalan di sini sedikit atau kurang lebih bisa menjadi aman dan nyaman. Baik pemirsa, demikian tadi penelusuran dari siang hari, pembuktian malam hari dari jembatan 1 bablas ke tanjakan Ngecis dari arah Purwodadi Salatiga. Jalan raya ini kita sudah ungkap semuanya, kita sudah buka untuk misterinya. Alhamdulillah kita juga sudah sedikit membantu untuk para pengguna pejalan kaki atau transportasi untuk roda 2 atau roda 4. Kita bantu netralisir untuk mengamankan atau sedikit memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan. Di sini saya ulangi, saya tidak bermaksud untuk mencari, mengumpulkan atau sesuatu, mencari hal-hal yang tidak baik. Tapi di sini memang kita hanya ingin pembuktian, hanya ingin banyaklah pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa yang mengatakan coba telusuri untuk tanjakan Ngecis, dan malam ini kita sudah telusuri. Dari hasil penelusuran ini juga kita bisa simpulkan bagaimana banyaknya, bagaimana kejadiannya, bagaimana sosok-sosok yang ada di sini. Tapi kembali lagi kepada asumsi kita masing-masing, karena misteri ini memang tidak bisa diungkap dengan alam nyata, karena kita juga ada di 2 alam nyata dan 1 alam gaib. Jadi untuk pemirsa, sekali lagi kami sampaikan, kepercayaan Anda tergantung pada asumsi Anda masing-masing. Demikian misteri asumsi on the spot, jembatan 1 dan tanjakan Ngecis. Terima kasih atas perhatian pemirsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri asumsi, au! Terima kasih untuk sahabat misteri asumsi. Jangan lupa untuk like, komen,
subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan cerita-cerita dari misteri asumsi terbaru. Untuk membangun channel ini, sahabat bisa mengirimkan cerita atau kisah nyata ke alamat berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.